Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berharap bahwa kita senantiasa setia untuk selalu datang kepada Tuhan. Dia adalah roti hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, bab 9 ayat 31 sampai 43. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Berkah dalem. Dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul pada hari ini, kita melihat kesetiaan para murid untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita sudah merayakan peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kita mengalami kebangkitan itu? Kalau kita sendiri mengalami kebangkitan itu, kita harus pergi untuk mewartakan kebangkitan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus membawa keselamatan. Kebangkitan Kristus membawa keselamatan bagi diri kita. Maka kita juga harus bangkit agar kita bisa membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam bacaan Kisah Para Rasul pada hari ini, Petrus menyembuhkan Eneas. Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Petrus membawa Kristus yang bangkit untuk menyembuhkan orang lain. Hanya di dalam nama Yesus
penyakit Eneas itu disembuhkan. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam komunitas kita, kita juga membawa kebangkitan Kristus itu? Lalu ketika ada orang yang sedang menderita, ada orang yang sedang bergumul, yang sedang sakit, kita juga mendoakan mereka. Lalu kita boleh berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kita memberi peneguhan kepada orang yang kita temukan. Kita menyebut namanya dan kita mengatakan, Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Percayalah Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus pasti ada kekuatan. Maka kesembuhan itu terjadi. Yang dituntut dari kita adalah kepercayaan. Bagaimana kita membawa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit dulu. Sehingga kita bisa membawa kebangkitan bagi orang lain. Hanya di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Di Yope juga ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Pengikut-pengikut Kristus selalu banyak berbuat baik. Mereka bertobat, mereka berbuat baik. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tuhan sudah bangkit. Apakah kita juga merayakan kebangkitan itu dalam kehidupan kita? Lalu kita juga terus melakukan kebaikan. Kita harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ketika Dorcas itu meninggal dunia, orang menyampaikan kepada Petrus dan Petrus datang. Apa yang Petrus lakukan? Petrus berkata, dia berlutut dan dia berdoa. Petrus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan kepada Kristus yang bangkit. Maka dia berlutut dan berdoa. Sebelum kita membawa pengharapan bagi orang lain, kita harus mengisi hidup kita. Sebelum kita membawa penyembuhan bagi orang lain, kita harus mengisi hidup kita dengan doa. Karena doa itu makanan jiwa kita. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan apapun. Yesus dalam Injil-Injil yang kita dengar, itu dia selalu pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Dan dia punya kekuatan. Petrus juga di sini dia berlutut dan berdoa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatannya dari Tuhan. Dan dia berkata, Tabita, bangkitlah. Maka Tabita, bangkitlah. Maka Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada penyembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kebangkitan. Maka mari Bapak Ibu. Nama Yesus punya kekuatan bagi kita. Dalam situasi apapun hidupmu, entah dalam kebahagiaan, entah dalam penderitaan, sebutlah nama Tuhanmu, maka Dia akan memberikan kekuatan kepada engkau. Di dalam nama Yesus, saya mau menghancurkan segala kelemahan manusiawi saya, dan percaya itu akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan mengisi kekuatan kita, dengan merendahkan diri kita, dengan berdoa, berlutut dan berdoa, kita mengisi kekuatan kita untuk menjadi pewarta-pewarta sabdanya. Maka mari, di balik setiap kesibukanmu, percayalah, Tuhan ada bersama dengan engkau. Maka berdoalah. Sebutlah nama Tuhan Yesus. Maka engkau akan diteguhkan dan dikuatkan. Sekalipun engkau saat ini ingin menyerah, sekalipun sakit dan penyakit ada bersama dengan engkau, percayalah, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Kalau hari ini Tuhan menyembuhkan Eneas melalui Petrus, dan Tuhan membangkitkan Tabita melalui Petrus, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Maka mari kita terus berdoa. Kita mohon kuasa Roh Kudus, agar kita juga boleh selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan yang mengajak kita
untuk terus menyebut namanya, karena nama Yesus penuh kuasa. Kita dipanggil untuk selalu berlutut dan berdoa, agar kita punya kekuatan yang baru untuk membawa keselamatan dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Guru dan teladan hidup kami semua, syukur atas bimbingan-Mu lewat Injil-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami mau melayani sesama dimanapun Engkau utus, agar nama-Mu kami puji dan kami wartakan. Berkatilah langkah hidup kami selanjutnya, agar semakin mengimani Engkau, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Berkatilah orang-orang sakit saat ini Tuhan, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Hanya di dalam nama Yesus, biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit, dan sembuhkanlah mereka semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.